plan terburuk. Dan buku-buku textbook ya. Oke, jadi kita bahas pankreatitis, akut kronik, pankreatitis cancer, colitis dan cholelithiasis. Bisa di screenshot untuk absensi, tolong share ke saya. Sudah, Dok. Oke. Nah, yang pertama akut pankreatitis. Nah, jadi beberapa faktor risikonya adalah kebanyakan itu bisa ditentukan etiologinya ya. Kalau untuk yang secara umum di negara maju itu gallstone ya, batu empedu atau minum alkohol ya yang berlebihan menjadi etiologi tersering dari akut pankreatitis. Penyebabnya banyak, bisa obstruksi, apakah batu empedu atau tumor ya, tumor baik di pankreas atau di biliar, kelainan-kelainan pankreas misalnya pankreas diffusum ya, sphincter order dysfunction ya, sphincter order ini di ampula pateri ya, di situ ada sphincter. Kalau ada sphincter dysfunction artinya dia tekanannya tinggi di situ, jadi akan susah keluar aliran dari pankreas maupun bile. Atau ada di vertikal. Lalu toksin seperti alkohol, scarpenbite, ya, genetik, infeksi, bakteri, parasit, viral, infection, ya. Terus medical, misalnya ERCP, procedure, ya. Pada ERCP misalnya kita waktu yang cukup lama karena tingkat kesulitan obstruksinya cukup tinggi, ya. Kita ada obstruksi, harusnya masuk ke CBD, jadinya masuk ke ductus pankreaticus ya, atau pemakaian jet kontras ya untuk kolangiografinya ya pada waktu ERCP itu juga bisa menyebabkan PEP, post ERCP pankreatitis ya, atau misalnya abdominal surgery ya, biopsi ya, lalu metabolisme misalnya hiperlipidemia atau hiperkalsemia, obat-obatan autoimun ya, trauma atau idiopatik tidak diketahui. Nah, jadi untuk definisinya 2 dari 3 ya. Jadi ada abdominal pain ya, karakteristik akut pankreatitis itu nyerinya bisa hebat ya, di epigastric pain ya. Lalu ada secara serum kita lihat amilase dan lipasenya 2-3 kali upper limit normal. Lalu pemeriksaan imaging apakah itu abdominal ultrasound, CT atau MRI. Nah, untuk definisi ini memungkinkan, artinya tidak hanya bergantung pada kadar serum amilase lipase harus 2-3 kali upper limit normal. Jadi kita bisa dibantu dengan poin pertama, nyeri abdomen, dan ditambah pemeriksaan imaging. Nah, atau misalnya pada kasus pasiennya udah mulai penurunan kesadaran pada severe akut pankreatitis, dia nggak mengeluh nyerinya, nggak bisa bilang ya, jadi dari poin 2 dan 3. Untuk severity ini bisa revise atau classification ya, atau determine based classification. Yang severe ini udah terjadi ada keterlibatan organ lain, single atau multiple organ ya, di atas 48 jam. Ini cukup membahayakan ya. Definisi klinisnya kalau dari CT ya, ada interstitial edematous pancreatitis, ada necrotizing, pre-pancreatic fluid collection ya, jadi di sekitar pankreas ada peradangan dengan pengumpulan cairan ya, pancreatic pseudokis ya, dan membentuk kapsul ya, cairan tadi radangan, tapi bukan kista yang neoplasia ya, tapi dia kista pseudo, artinya menyerupai kista ya. Lalu acute necrosis collection dan wall of necrosis atau WON.
Nah, untuk diagnosis tadi Atlanta classification tadi udah disebutkan ya, 2 dari 1 ya. Lalu untuk ini ganggu nggak sih, Dek, yang ini? Ini buangnya gimana ya? Yang mana ya, Dok? Oh, di kalian nggak kelihatan ya? Ini kayak tanda mute apa start video ini. Gimana? Oh, itu memang begitu, Dok. Nggak bisa digeser ini ya? Nutupin slide soalnya. Kalian nggak Eh, kelihatan ya? Saya doang ya? nggak terlihat, Dok. Oh, ya udah. Nah, untuk diagnostik algoritmnya anamnesis ya. Jadi tadi keluhannya tadi ada nyeri, mual muntah. Jadi selalu kalian pikirkan jangan dispepsia melulu, gastritis melulu ya. Diagnosis banding harus ada akut pankreatitis ya. Apalagi nyerinya hebat ya di ulu hati, epigastric pain, mual muntah hebat. Jangan kalian lupakan acute pankreatitis ya, Dek ya. Jangan cuma gastritis doang, dispepsia doang ya. Oke. Anamnesis etiologi ya, faktor risiko. Ada nggak dia pernah riwayat batuk, empedu, obat-obatan, alkohol ya. Nah, lalu diceklah pemeriksaan fisiknya bagaimana. Apakah dia udah terjadi sopileus misalnya ya, demam. Nah, kalian periksa amilase lipase. Ada nggak peningkatan 2-3 kali? Lalu dimintalah ultrasound, endoskopi ultrasound. Ternyata ada batu, ada dilatasi, hasil tes ini mendukung. Di foto torak ternyata ada efusi pleura, ini artinya udah severe ya. Severe berarti tentu kalian harus rujuk ke ICU. Jangan lupa resusitasi cairan, seperti yang telah kita katakan untuk yang pankreas akut ini yang penting adalah resusitasi. Jangan sampai terjadi akut kidney failure ya, gagal ginjal akut karena kalian tidak cukup memberikan cairannya ya, tidak cukup memberikan cairan sehingga terjadi prerenal ya, dehidrasi, jadi ya bahaya. Tetap penanganan harus pantau urinnya, kalau perlu pasang kateter ya. Nah, kalian cek severity-nya, banyak sekali skor-skor baik itu Apache, Ranson, BISAP score dan lain HAP score ya. Lalu jangan lupa differential diagnosisnya MCI yang myocardial infarct, pleuritis ya, perforasi dan lain ya. Untuk differential diagnosis ya dengan nyeri hebat, apakah ada perforasi, ulcus pepticum yang perforasi misalnya ya, atau iskemik, mesenterik iskemik ya, ileus obstruktif ya, MCA ya, tetap harus ada di pikiran kalian. Analisis pemeriksaan fisik ya, EKG jangan lupa ya. Jangan sampai salah diagnosa akan salah terapi ya. Nah, lalu kalau tegak pankreas akut, lihat severity-nya. Ranson, Apache ya, didukung dengan pemeriksaan imaging CT dan pemeriksaan serum. Nah, di sini banyak skor-skor ya, bisa terlihat angka mortalitasnya juga ya. Ini mortalitas setelah 8 jam ya. Ini juga ada parameter Apache score, Ranson dan BISAP yang paling sering dipakai. Itu terapi, ada yang konservatif, ada yang bedah. Nah, jadi perhatikan apakah dia masih bisa konservatif, jangan lupa tadi resusitasi cairan dan lain-lain. Misalnya kalau dari CT-nya lihat ada fluid collection, collection, mungkin masih bisa konservatif.
Tapi kalau ada wall of necrosis, kita perlu drainage bisa endoskopi atau surgical necrosektomi, ya. Paling tidak pseudokis, ya, bisa endoskopi atau harus di drain, ya, nggak bisa lagi dengan hanya obat-obatan, atau ada fistula, perlu stenting dan lain, atau angiografi di embolism. Nah, untuk konservatif harus ada nutrisi baik enteral maupun parentral. Jadi dulu cornerstone-nya beberapa dekade terakhir dikatakan harus gut rest, puasa, pasien dipuasakan berlama-lama. Tapi sekarang ini enteral feeding, ya, artinya nutrisi dari mulut, ya, itu harus diberikan apakah dengan NGT atau nasoinal tube, ya. Nah, jangan lupa, apalagi pasien kita ketahui sudah ada list paralitik, udah mual muntah kan itu. Jadi tentu resusitasi cairan sangat penting. Pantau urinnya, jangan sampai terjadi akut kidney injury prerenal, ya. Nah, jadi pada meta-analisis yang terakhir ini enteral nutrisi tetap visible, boleh diberikan, ya, dan meningkatkan angka keberhasilan penanganan kita. Nah, untuk parenteral gimana, ya? Apalagi untuk severe tetap kita harus berikan akses intravena, ya. Jadi kenapa? Karena tadi resusitasi cairan, dia mual muntah, ada dehidrasi, ya kan? Dan jangan lupakan diperiksa elektrolitnya. Kalau ada yang kurang diberikan, ya, substitusi kalium, kalsium, magnesium, ya. Selain itu pada beberapa kasus misalnya ada RDS kan kalau misalnya nggak bisa mayoritas pemberian secara dari enteral, kita perlu akses parenteral. Jadi kombinasi dari parenteral maupun enteral sangat penting untuk pasien akut pankreatitis. Nah, satu lagi target kita harus pasien jangan nyeri, karena nyeri hebat sekali, itu juga mengganggu kualitas hidupnya, keluhannya, ya. Jadi ini sangat penting kita berikan anti nyeri. Apakah itu bisa golongan tranquilizer, misalnya fentanyl misalnya, atau bahkan bisa golongan morfin, dilaudid misalnya, ya. Nah, lalu antibiotik bagaimana? Ya, jadi untuk mendiagnosis infeksi itu sulit dibedakan, ya, mana yang dia, karena tadi kan mekanisme kan dia autolysis enzim digestion, self digestion dari enzim pankreas sendiri ke pankreasnya sendiri, gitu, ya. Nah, jadi tapi pada kebanyakan kasus kita perlu, apalagi kalau terjadi SIRS atau sepsis, jadi kita bisa berikan antibiotik, ya. Untuk antibiotik untuk mikroorganisme yang paling sering dikatakan adalah gram negatif enteric. Nah, jangan lupakan kehilangan cairan pada hepatitis sangat tinggi, ya. Jadi jangan lupa resusitasi cairan. Karena dia muntah, ilus paralitik, ya, inflamasi, eksudasi, ya, dan capillary leakage, ya, karena sistem inflamasi respons sindrom tadi, SIRS, ya. Nah, lalu masuk pankreatitis, ya, tadi aku ini kronis. Jadi kalau kronis, keluhannya klasik abdominal pain, dan bisa disertai dari pemeriksaan serum ada insufisiensi eksokrin dan endokrin, ya. Bisa dibantu dengan imaging, apakah CT atau MRI atau ultrasound, ya. Dilihat banyak beberapa pemeriksaan untuk enzim-enzim pankreas ini. Jadi kita suspicious untuk chronic pancreatitis ini, misalnya pancreatitis like pain, ada maldigestion, ada berat badan turun dan intoleransi glukosa, usia tua, ya. Kita cek faktor resikonya, ada alkohol, merokok, hipertriglyceridemia, ada obstruction, ya. Kita cek marker serumnya, ada amilase lipase tinggi, trigliserida tinggi, ya, low vitamin, ya. Lalu kita lihat family history-nya, ya. Kita lihat semua, ya, itu untuk menegakkan dari 3 gambaran ini.
Nah, ada beberapa tes ya, tapi ini jarang juga sih kita lakukan ya, semuanya. Tergantung ada, kita harus cost efektif juga ya untuk penanganan pasien. Nah, jadi konsep manajemen untuk pankreatitis itu tes fungsi pankreas ya, penanda eksokrin pankreas ya. Ini sebagai pelengkap saja ya. Etiologinya bisa dilihat ya. Apakah ada DM, BMI, kita lihat juga. Anti nyeri diberikan ya. Opiat ya kalau misalnya hal yang lain tidak bisa teratasi nyerinya. Lalu evaluasi malnutrisi termasuk osteoporosis dan defisiensi dari vitamin A, D, K tadi. Selanjutnya pancreatic cancer. Izin dok. Ya. Slide-nya tidak berganti ya dok? Masa sih? Dari tadi berganti terus kok. Di sini tidak dok. Oh ya? Berarti sinyalnya bermasalah ya saya? Tunggu ya. Tunggu. Oh ini screen-nya pause ya? Tunggu. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi, Dek? Algoritma, dok. Algoritma apa? Algoritma apa, Dek? Yang akut pankreatitis, dok. Serius? Iya, Akut? dok. Juga berhentinya. Ya ampun, jauhnya udah. Kok nggak tahu tadi kalian bilang ya? Hah? Ya ampun. Yang mana? Akut pankreatitis? Ya, yang slide 8 kalau nggak salah, dok. Kronik ya? Bukan? Bukan ini? yang slide 8, dok. 8? Dari 8, Dek? Dari sini? Iya dok. Iya. Ya Allah, kok nggak dari tadi kalian ngomongnya, Dek? Ada-ada aja lah kalian ini. Jadi tadi aku ngomong kan nggak ganti ya? Saya kira masih tetap bercerita seputaran algoritma ini dok. Oh, udah sampai ke ini, ke kronik pankreatitis. Ini tadi. Ini differential analysisnya tadi, ya kan? Ada ya. Aduh, lambat kali respon kalian. Aduh, udah berapa slide nih? Udah 10 slide apa? Ini yang tadi ya, differential analysis. Terus, tadi kok nggak geser? Apa ya ini? Oke, ini parameter tadi, Ranson, Apache ya. Bisa kalian browsing juga sih sini. Ranson, BISAP ya. Apache 2 ya. Oke. Masih ada kan? Ganti slide ya kan? Ganti dok. Oke, terapi manajemen. Ya, yang tadi ada yang konservatif ya, bisa endoscopy conservative drainage ya. Oke. Nutrisi ini tadi saya katakan. Tadi jelas ya? Iya dok. Ini pain management tadi udah nyampe tadi ya. Baru ini depresi cairan. Baru masuk pankreatitis ya. Jadi ini kecurigaan dari kronik pankreatitis ya. Terus ini ya. Tadi ini kita udah lewat ya. Juga untuk tes fungsi pankreas ya. Ini ya, manajemen pankreatitis. Baru masuk pancreatic cancer. Oke. Ya. Kita masuk pancreatic cancer. Ini seperti biasa lah pada umumnya cancer. Faktor risikonya merokok, alkohol, obesitas, diet, Helicobacter pylori ya. Nah, untuk genetik juga bisa ya, beberapa genetik. Lalu untuk faktor diet, nutrisi, dan aktivitas fisik ada yang strong evidence yaitu body fatness ya, atau misalnya yang tidak terlalu
evidence base-nya agak terbatas, itu misalnya red meat, ya, mengandung fruktosa, saturasi fatty acid, dan yang lainnya. Ini evidence base-nya terbatas. Lalu untuk tipe-tipe histopatologi dari adenokarsinoma pankreatik ductal adenokarsinoma ini, ada yang adenosquamous, yaitu biasanya yang paling sering ya, 30%. Dibandingkan adenokarsinoma ya. Variculoid mucineus, undifferentiated, signet ring cell, medullary, dan hepatoid. Ini patogenesisnya dia normal menjadi ada neoplasia, low grade menjadi high grade. Nah, untuk diagnosisnya tentu dari klinik manifestasi klinik, pemeriksaan enzim pankreas sambil hasil fase bisa terjadi peningkatan. Kalau tumor marker, anamnesis faktor resiko, baru ultrasound, ya, endoskopi ultrasound. Faktor resiko tadi sudah, manifestasi klinis sudah ya. Kadang-kadang juga tanpa gejala ya, Dek. Jadi manifestasi klinis pankreatic cancer ini kadang-kadang tanpa gejala. Kalau udah bergejala artinya kadang sudah unresectable lagi ya, gitu. Artinya dia udah menimbulkan gejala. Misalnya kalau dia di kaput, dia di head ya, head of pancreas kaput, ya, dia menekan ductus biliary, terjadi obstructive jaundice misalnya, ya kan? Itu baru ada gejala. Gejalanya apa? Jaundice, obstructive jaundice kan gitu. Terus tumor marker, untuk marker pancreatic cancer itu adalah CS199. CS199. Tapi itu jangan lupa semua yang namanya pemeriksaan penunjang selalu ada sensitivitas dan spesifisitas. Jadi bisa positif, bisa false positif. Untuk CS199 dia bisa juga meningkat pada keganasan di saluran empedu atau gastric cancer ya. Tapi paling sering memang meningkat pada pancreatic cancer dan biliary tract cancer ya. Lalu diperiksa untuk imagingnya CT, MRI, US ya. Nah, IRCP biasanya nggak untuk diagnostik tapi untuk terapeutik. Misalnya kita mau ambil brushing misalnya pada saluran empedunya, atau untuk tadi seperti saya katakan dia sudah menekan ya ke ductus biliar terjadi obstructive jaundice, mungkin kita akan bisa pasang stent di situ untuk minimal mengalirkan sumbatan. Nah, kalau untuk EUS ya, itu bisa kita juga yang ada yang terapeutik. Kalau EUS, misalnya kita bisa pasang juga stent atau juga biopsi ya dengan FNAB, fine needle aspiration biopsi. Itu kan diagnosis lalu nanti di staging. Nah, untuk terapinya ya tergantung staging, apakah ada resectable atau non resectable ya. Dan kemoterapi ini cukup detail untuk kalian. Untuk kemoterapi untuk pancreatic cancer juga ini bisa nanti dibaca. Nah, untuk kolesistitis ini sekarang di kalau kandungan empedu ya. Tadi pankreas, sekarang kita pindah ke kandungan empedu. TG itu Tokyo Guideline ya, saya ambil untuk guideline karena itu yang kayaknya lumayan ada beberapa revise-nya ya, revisinya. Guideline 18, 13, semasa 2018, 2013. Diagnosis kriteria, kalau nggak salah dari awal 2007, kalau nggak salah yang pertama ya. Ini dari revise 2018, diagnosis kriteria for acute cholecystitis ya. Jadi, kolesis akut ada local sign, Murphy sign, right upper quadrant mass atau pain atau tenderness. Murphy sign tahu ya? Udah tahu kalian semua Murphy sign? Ada yang tahu Murphy sign? Udah? Ada yang tahu nggak?
Nomor pisan gimana? Kelas sebelah tahu loh. Halo Dek, dengar nggak suara saya Dek? Halo, Dengar dong. dengar? Nggak ada yang tahu? Izin dok, Silakan. mungkin rasa nyeri pada pasien dok saat disuruh tarik nafas ya dok di bagian abdomennya. Tanganmu di mana? Di bagian, kalau itu kurang tahu dok. Ya di daerah gallbladder ya. Ya di apa? Daerah gallbladder lah. Di mid klavikula kanan di subkosta ya. Jadi kamu suruh pasien tarik nafas ya kan. Lalu waktu dia akan menghentikan nafasnya tiba-tiba karena bersentuhan dengan tangan kamu, nyeri dia. Nah itu pervisan positif, gitu ya. Oke. Nah, baru systemic sign itu demam ya kan, peningkatan CRP, C-reactive protein atau peningkatan leukocyte-nya ya. Nah, baru yang C imaging. Nah, jadi kalau suspected satu di A, satu di B. Definite 1A tambah 1 di B tambah C ya. Artinya 3 itu berarti the definite. Untuk menegakkannya. Ntar ya, kok agak susah nih pindah slide. Ntar ya, kok yang pula nih tato saya. Ntar ya. Oke, nah ini apa ya? Nah ini kalau ultrasound ya, di ultrasound kelihatan dia ada cairan prekosititis ya, ada cairan karena ada inflamasi, ada cairan ya. Nah ini ada gallstone, ada batu, ini ada debris ya, ada slush-nya di sini. Nah jadi kolesitisnya ada namanya yang kalkulus, ada yang alkalkulus. Jadi kolesitisnya ada yang ada batu, ada yang enggak. Nah ini dalam hal ini dia ada batunya nih ya. Nah sini juga ada sampai gangren, dia ada intraluminal flap-nya ya. Tuh. Nah jadi Tokyo Guideline ini juga dia membuat dia ada severity grading. Jadi yang grade 3, 2, 1. Yang grade 3 ini udah ada keterlibatan organ lain, cardiovascular, neurological, dan yang lainnya sampai renal atau hepatic dysfunction ya. Kalau grade 2 dia leukositosis ya. Ada juga tanda-tanda local inflammation. Yang grade 1 nggak ada yang lain, hanya di sini gangguan di empedunya saja. Nah, untuk manajemen ya ada grade 1, grade 2 ya. Misalnya kita berikan kalau grade 1 antibiotik dan general supportive care, ya kan? Nah, kalau misalnya kita observasi, ya kan? Gitu. Lalu kalau misalnya yang grade 2 antibiotik general supportive care ya. Tapi kalau misalnya dia nggak terkontrol ya dengan antibiotik dan supportive care tadi, langsung urgent atau early GB drainage ya. Dan bisa dilakukan laparoskopik kolesitomi. Jadi di kolesistektomi ya, empedunya dibuang. Oke, ini untuk grade 3 ya, sama antibiotik jelas organ support ya kan. Lalu kalau ada negatif predictive factor itu bisa dilakukan urgent gallbladder drainage ya. Dan bisa kita lihat kita observasi atau dilakukan
laparoskopik kolestektomi. Nah, lalu untuk yang kolelithiasis batu ya, batu pada empedu. Nah, jadi ini adalah pembentukan batu empedu ya kan dengan atau tanpa gejala ya. Jadi kalau ada dia di right upper quadrant pain, nyeri hebat ya, tapi hilang ya kan, itu ada namanya kolik. Ini kolik ini biasa karena obstruksi sementara. Jadi batunya itu bergeser ke saluran, mengiritasi saluran, jadi nyeri sekali dia. Kalau udah bergeser lagi, hilang lagi gitu ya. Nah, jadi kalau batunya besar, kadang-kadang tetap berdiam aja dia di kandung empedu ya, paling dia nyerinya tuh perasaan nggak enak waktu dia makan, terutama makan berlemak, karena kan kalau makan berlemak terjadi kontraksi dari empedu ya, kayak muncullah dia gejala itu. Tapi kalau misalnya dia kecil, kadang dia mau masuk ke common bile duct. Bile duct dia masuk ke situ, itu bisa menyebabkan gejala, bahkan bisa nanti obstruksi, bisa menjadi jaundice ya. Nah, lalu kalau kolesistitis tadi, salah satu tadi seperti saya katakan, dia bisa kalkulus ya, karena penyebabnya salah satunya karena batu obstruksi. Ya, blockage dari ductus cysticus ya. Ductus cysticus itu yang dari CBD masuk menghubungkan ke kandung empedu. Nah, lalu kalau terminologi koledocholithiasis itu kalau batunya itu di CBD ya. Batunya di CBD. Kalau kolelithiasis kan batu di kandung empedu. Kalau batu di CBD stone, itu bahasanya koledocholithiasis. Ini bisa menyebabkan cholangitis ya. Inflamasi di common bile duct. Nah, bisa juga dia nanti jadi pancreatitis gallstone ya, karena menyumbat ductus pancreaticus ya. Lalu ada juga komplikasinya itu, komplikasi kolelithiasis ini bisa akut kolesitis tadi, koledocholithiasis, cholangitis, dan atau gallstone pancreatitis. Nah, kalau yang uncomplicated itu biasanya dia ada batu empedu tapi nggak ada komplikasi, dia tetap di situ, diam aja, nggak bergeser, nggak menimbulkan obstruksi, dan nggak menimbulkan inflamasi. Nah, jadi kadang-kadang hanya perasaan tidak enak saja gitu. Tapi kalau simptomatik, dia udah ada muncul gejala nyeri atau obstruksi ya, jaundice bahkan. Nah, patofisiologinya ya, ini lokasi gallbladder kita udah tahu ya. Kalau bisa lihat browsing gambarnya, saya lupa ambil gambar di sini ya. Nah, untuk jadi formasi bile itu di gallbladder ya, dikonsentrasikan. Jadi karena ketidakseimbangan dari bile tadi, terjadilah presipitasi membentuk bentuk solid yang menjadikan batu. Jadi ada dua kategori, ada kolesterol dan pigmen. Kalau yang pigmen dia ada yang black atau brown ya, terutama komposisinya kalsium bilirubinat. Kalau yang black stone dia lebih keras karena polimerasi dan terbentuk di bile yang steril. Faktor resikonya tadi hiperbilirubinemia, hemolytic disorders ya, misalnya siklus anemia karena hemolitik ya, sehingga terjadi produksi bilirubin yang berlebihan karena hemolitik tadi. Lalu untuk yang brownstone ini biasanya lebih soft ya, unpolymerized ya, dia di biliary tract sering karena obstruksi atau statis dan infeksi bakteri anaerob. Nah, untuk diagnostiknya, apakah ada kolik kadang-kadang ya. Kolik tadi dia nyerinya waktunya singkat di 15-30 menit, dan bisa hilang sendiri, dan dia menjalar ke punggung atau bahu sampai belakang, bisa hilang dengan analgetik. Jangan lupa kita kalau dari riwayat ini kita perlu pemeriksaan abdominal ultrasound, ya kan? Dan kalau perlu nanti kalau ada obstruksi dan lain kita mungkin bisa IRCP dan lain-lain. Untuk penanganannya tidak direkomendasikan pemberian litolisis menggunakan bile acetylone atau SWL ya. Kalau untuk nyerinya bisa kita berikan NSAID, diclofenac atau indomethacin atau spasmolitik. Apalagi kalau nyeri bisa dikasih opioid, tapi ini agak terbatas ya. Nah, untuk antibiotik
Nggak semua direkomendasikan kecuali kalau sudah disertai dengan kolesistitis atau kolangitis, sepsis ataupun abses ataupun perforasi, kita perlu berikan antibiotik. Nah, untuk treatment of choice-nya adalah kolestektomi, laparoskopik kolesistektomi ya, terutama untuk yang simptomatik. Cuma kadang-kadang nggak semua pasien mau kita refer ke bedah ya. Atau seperti itu. Jadi case by case juga. Tapi memang treatment of choice-nya adalah kolestektomi, laparoskopi. Thank you. Kalau ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Mengenai yang acute pancreatitis dan yang kronik, Dok. Ada keadaan fisiologisnya kan, Dok? Pancreatic acinar cell kan akan menghasilkan 3 enzim pankreas yang protease, lipase, dan amilase, Dok. Nah, untuk keadaan inflamasi seperti pancreatitis, kenapa marker salah satu yang bisa kita gunakan adalah meningkatnya amilase dan bukannya karena inflamasi tersebut dia menjadi malproduction ya, Dok, malah tidak terbentuk. Dan satu lagi, Dok, untuk pancreatic cancer sendiri, biomarker yang paling sering digunakan itu apa ya? Terima kasih, Dok. Bisa tolong diulangi, Dek, pertanyaannya? Untuk yang pancreatitis, Dok, bagaimana kita bisa menemukan amilase yang meningkat, sementara untuk secara patofisiologinya sendiri bahwa sel-sel pankreatik acinar cell itu justru mengalami inflamasi, bukannya malah dia malproduksi dan tidak terbentuk lebih banyak enzim, dan kenapa kita bisa malah meningkat amilase yang kita jumpai. Dan satu lagi, Dok, untuk pancreatic cancer sendiri, sekarang biomarker yang paling sering digunakan itu apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Nah, untuk biomarker pancreatic cancer tadi sudah saya katakan tadi CA19-9 ya, Dek. CA19-9. Itu, tapi itu tidak spesifik hanya di hanya di pankreas ya. Tapi tadi seperti saya katakan itu juga bisa meningkat pada keganasan di ductus biliaris. Apakah dia Klatskin tumor contohnya seperti itu, atau gastric cancer, kanker lambung ya. Tapi memang utama dia adalah CA19-9 itu terutama pada pancreatic cancer. Gitu. Nah, kalau untuk kenapa dia itu digunakan amilase lipase, dia kan memang memproduksi. Dia terjadi aktivasi karena dia ada ada obstruksi, sekatori, dan aktivasi dari pancreatic enzyme. Itu dia penyebabnya. Dia malah terjadi aktivasi gitu dari pankreas tersebut. Nah, kenapa tadi dia merusak pankreas tadi kan saatnya obstruksi. Dia udah mensekresi, tapi dia nggak keluar, nggak dialirkan ke duodenum. Kan harusnya dia keluar ke duodenum ya, melalui tadi ampulla vateri tadi ya, ductus pancreaticus. Tapi terjadi dia kehilangan kompartmentasi tadi intraseluler ekstraseluler, sehingga terjadi kerusakan tadi sel pankreas tadi ya, terjadilah aktivasi tadi, malah dia makin aktivasi dia gitu. Jadi dia peradangannya tuh ada kerusakan sel asinar sama sel duktal ya kan. Nah, karena ada kerusakan sel asinar sel duktal tadi, dia terjadi aktivasi tripsin itu dia jadi aktivasi tripsin itu jadi dia lebih cepat dari biasanya, ya kan? Nah, terus di situ terjadi autodigesti, ya autodigesti. Terus kenapa kok
makin tinggi, ya dia tetap produksinya tetap meningkat juga gitu. Karena dia juga terjadi aktivasi prematur dari tripsin tadi. Dia tetap terbentuk aja tadi amilase lipase tetap terbentuk, tetap tinggi seperti itu. Seperti itu mungkin deh. Oh, berarti bukan justru jadi penghentian Bukan produksi ya, bukan Dok, justru tapi jadi malah meningkat. rendah. Iya. Padahal memang dia apa ya? Mungkin karena injury mungkin dia nggak kerja kali ya. Tapi buktinya dia malah tetap bekerja gitu. Padahal nanti dia ada nekros, ada perdarahan ya kan. Belum lagi nanti terbentuk shear sepsis karena kebocoran kapiler ya kan. Gitu. Dia malah walaupun ya sama kayak inilah, sama kayak hepatosit. Hepatitis nih rusak ya kan. Rusak lah sel hepatosit. Tapi kok SGT meningkat, harusnya kan nggak dihasilkan. Nah, analoginya sama mungkin ya. Malah transaminase meningkat gitu. Gitu. Baik, Dok. Terima kasih, Padahal dia Dokter. injury di hepatositnya kan gitu ya. Gitu. Oke deh, ada lagi pertanyaan lain? Patofisiologi ini emang orang fisiologi lebih tahu. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Nggak ada, pusing, banyak kali yang dibahas. Aduh. Izin bertanya, Dokter. Ya. Untuk yang tadi acute pancreatitis tuh ada dikatakan rubber Apa? belly. Apa deh? Coba deh. Acute pancreatitis tuh ada rubber belly di physical examination ya, Dok. Itu seperti apa ya, Dok? Rubber belly ya? Saya pun Iya, Dok. kurang istilah baru ya. Rubber belly. Biasa browsing dulu ya, maksudnya apa. Rubber itu kan karet ya. Belly perut ya. Kurang tahu juga. Coba saya browsing. Biasa sih memang kalau pemeriksaan apa? Pemeriksaan pankreatis biasa sih ini. Apa tuh? Kok lupa saya. Oh, rubber belly ini apa? Meteorismus elastic firm, ya kan? Meteorismus. Jadi perutnya kayak kembung gitu. Oh, baik, Dok. Distensi. Bahasanya kita distensi deh. Distensi. Distensi tahu ya? Perut tegang. Iya, Dok. Itulah kira-kira bahasa kita. Nah, rubber belly istilahnya di sini di jurnal ini yang saya ambil. Oke, baik. Terima kasih, Kembung, Dok. meteorismus timpani kalau kita cek gitu ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau pankreatis kan ada Coulon sign ya. Coulon sign. Ya, misalnya ada Great Turner sign. Itu biasa kalau nanti skill lab ada tuh. Kan harus disebutkan itu pemeriksaan skill lab. Tanda-tanda pankreatis itu ada Coulon sign. Ingat aja Albert Coulon ya kan. Film apa itu? Yang vampir itu apa sih? Edward Cullen ya? Iya, Dok. Twilight. Coulon sign. Jadi biru ya, ada biru di daerah umbilikus karena dia hemoperitoneum. Ya kan ada udah berdarah itu udah di pankreatis akutnya atau Great Turner sign. Jadi dia di daerah retroperitoneal ya. Gitu rasanya. Jadi itu tanda-tanda diskolorasi ya di pada pankreatis akut. Itu Coulon sign ya. Ekimosedem di sekitar umbilikus, yang Coulon dan Great Turner di badan. Itu salah satunya. Dan tadi
menurut severity-nya ya kan, tadi kan bisa tadi terbentuk cairan prepankreatik ya. Nah itu juga itu nyeri sekali tuh, sangat nyeri. Menekan daerah sekitarnya ya kan, inflamasi, bahkan terbentuk pseudokis. Itu kadang-kadang bisa resolve sendiri, tapi kadang-kadang nggak resolve ya, mungkin perlu rujuk ke bedah nanti ya dek, gitu. Nanti kan bisa dicek nanti dari CT scan-nya tadi kalau udah ada wall of necrosis, ada gangren, itu perlu di drainage itu necrosisnya, necrosektominya. Kalau di luar, kalau ada alat endoskopi ultrasound bisa pakai itu, tapi kalau nggak ada berarti refer ke bedah. Seperti itu. Ada yang lain deh pertanyaan, masih ada waktu. Ada? Nggak ada lagi pertanyaan, udah cukup? Udah capek dari pagi jam 7 ya? Sama ya, jam 7. Dari jam 7 kita udah nggak berhenti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Dek, siapa kontingen nih? Dedi nggak ada pertanyaan? Hasian? Tidak ada, Dok. Nggak ada, kita cukup hari ini sampai sini ya. Capek juga ya dari jam 7 ya, Hasian.